Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Putra Yudatama dengan NIM 2255201066 dari Informatika A1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul IT Security dan Digital Forensik. Latar belakang. Dengan kecanggihan perangkat digital saat ini, kejahatan dengan memanfaatkan teknologi digital pun semakin marak terjadi dengan berbagai modus dan model yang belum pernah ada sebelumnya. Melihat dari beragam kasus dan persoalan hukum yang muncul akhir-akhir ini, sedikit membuat masyarakat sadar akan pentingnya keahlian digital forensik atau yang biasa dikenal komputer forensik dalam mendukung investigasi dan kasus kejahatan, khususnya pada bidang komputer. Forensik digital sendiri juga merupakan cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer atau media penyimpanan digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengimplementasikan praktik keamanan IT yang tepat dan memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi forensik digital saat terjadi pelanggaran keamanan. Nah, di sini ada rumusan masalah, ada 9 rumusan masalah. Yang pertama, penjelasan mengenai IT security dan digital forensik. Kedua, jenis keamanan IT security. Ketiga, metode ancaman IT security. Keempat, komponen dan konsep IT security. Lalu tools apa saja yang digunakan dalam IT security, bagaimana menerapkan IT security, dan memperkuat IT security. Prinsip digital forensik, jenis dan fungsi digital forensik, dan yang terakhir, bagaimana tahapan dalam melakukan digital forensik. Tujuan makalah dan topik yang saya ambil ini diharapkan memahami dan mengerti apa saja pembahasan pada makalah ini. Yang pertama, IT security. Cyber security ini mencakup alat kebijakan dan konsep keamanan yang tepat. Keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna. Keamanan siber dapat meminimalisir masuknya resiko keancaman ke dalam sistem komputer. Keamanan siber merujuk pada praktik yang memastikan 3 poin penting yang disebut dengan triad. Jenis-jenis keamanan IT security. Yang pertama, cloud security. Jenis keamanan siber satu ini mengacu pada upaya untuk melindungi data yang tersimpan di cloud. Kemudian beberapa hal yang dilibatkan dalam perlindungan ini adalah teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan yang mendukung keamanan cloud. Cloud security ialah salah satu aspek penting dalam memastikan keamanan data. Beberapa ancaman diantaranya pencurian data, penyalahgunaan data, pembajakan lalu lintas layanan. Kedua, network security. Network security atau keamanan jaringan merupakan upaya perlindungan jaringan internal dan meningkatkan keamanan jaringan. Network security ini sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan untuk setiap aktivitasnya. Tindakan perlindungan ini juga dapat melindungi aset perusahaan dari ancaman cybercrime dan juga dapat mengelola lalu lintas jaringan agar lebih efisien. Salah satu contohnya ialah penggunaan antivirus dan firewall guna mendeteksi ancaman yang berasal dari malware. Ketiga, application security. Jenis keamanan siber ini digunakan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dari berbagai macam. Aplikasi ini dapat diakses dari berbagai jaringan yang memungkinkan adanya serangan siber. Hal ini juga menjadikan aplikasi rentan terhadap ancaman siber sehingga perlu menerapkan application security. Beberapa cara yang dapat memastikan bahwa proses keamanan bekerja dengan baik ialah prosedur autentikasi, otorisasi, enkripsi, logging, dan uji keamanan aplikasi.
Lalu ada metode ancaman IT security. Yang pertama, malware. Malware ini ialah singkatan dari malicious software, merupakan salah satu ancaman siber yang paling umum. Perangkat lunak ini juga diciptakan untuk mengganggu, bahkan merusak komputer. Ancaman ini kerap menyebar melalui lampiran email atau unduhan yang terlihat ilegal. Beberapa jenisnya ialah virus, trojan, spyware, ransomware, adware, dan botnet. Kedua, phishing. Umumnya metode ancaman ini dikirimkan melalui bentuk email resmi perusahaan, tetapi mengandung permintaan terkait informasi sensitif. Ancaman ini digunakan dalam penipuan guna mendapatkan data dan informasi pribadi. Kemudian yang ketiga, serangan man in the middle. Serangan ini jenis metode ancaman dalam bentuk penyadapan komunikasi antara dua individu untuk mencuri data. Salah satu contohnya yaitu penggunaan jaringan Wi-Fi yang tidak aman sehingga memungkinkan penjahat siber menghalangi data yang dikirimkan dari perangkat menuju jaringan komputer. Lalu keempat, serangan denial of service. Jenis metode ini ialah serangan yakni terhadap jaringan internet dengan menghabiskan resource yang dimiliki suatu sistem sehingga fungsinya tidak dapat bekerja dengan benar. Tidak hanya itu, serangan ini juga secara tidak langsung menghambat pengguna lain dalam mengakses layanan sistem yang diserang tersebut. Serangan aplikasi web. Serangan yang ditargetkan pada aplikasi ini seperti cross-site scripting atau XSS dan cross-site request forgery atau CSRV. Yang keenam, serangan DOS, denial of service, dan DDoS, distribute denial of service. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan atau situs web tidak tersedia dan dengan menghambat lalu lintas atau sumber daya. Lalu ada komponen dan konsep dalam IT security. IT security merupakan aspek penting dari operasi bisnis modern, terutama dengan peningkatan ancaman siber yang semakin kompleks. Organisasi dan individu harus secara aktif mengadopsi praktik keamanan yang tepat dan mengikuti perkembangan teknologi keamanan untuk melindungi data sistem mereka dari potensi kerugian dan kerusakan. Nah, ada beberapa komponen dan konsep penting dalam IT security. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Ini berkaitan dengan melindungi informasi dari akses yang tidak sah, mencakup enkripsi data, pengelolaan akses, dan pengendalian informasi rahasia. Yang kedua, ketersediaan atau availability. Penting untuk memastikan bahwa sistem dan data Anda selalu tersedia ketika dibutuhkan. Ancaman ini seperti serangan DOS, denial of service, yang dapat mengganggu ketersediaan. 3. Integritas atau integrity. Ini fokus pada memastikan bahwa data dan sistem tepat, utuh, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Teknik ini seperti tanda tangan digital dan hash digunakan untuk memeriksa integritas data. Yang keempat, autentikasi atau authentication. Ini adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem. Ini dapat mencakup penggunaan kata sandi, kartu pintar, dan autentikasi multifaktor. Kelima, proteksi malware atau malware protection. Melibatkan deteksi dan pencegahan perangkat lunak berbahaya seperti virus worm dan trojan. 6. Pendidikan dan kesadaran keamanan security. Security education and awareness. Pelatihan karyawan dan kesadaran ini tentang keamanan adalah faktor penting dalam melindungi sistem, karena seringkali serangan dimulai dengan kesalahan manusia. Lalu,
Tools dalam IT security. Keamanan IT melibatkan penggunaan alat dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan melindungi sistem dan data dari ancaman siber. Lalu berikut beberapa contoh tools atau alat keamanan IT yang umum digunakan. Yang pertama, firewall. Firewall ini perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan, memblokir akses yang tidak diinginkan, dan melindungi jaringan dari serangan. Contohnya Cisco ASA, pfSensi, dan Iptables atau perangkat lunak. Lalu antivirus software. Perangkat ini juga digunakan untuk mendeteksi, menghapus, dan mencegah perangkat lunak berbahaya seperti virus worm dan trojan. Contohnya yang populer termasuk Norton, MCAV, dan Bitdefender. Kemudian penetration testing tools. Alat uji penetrasi ini digunakan oleh peneliti keamanan dan profesional keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan dan dalam sistem. Contohnya Metasploit, Nessus, dan Nikto. Password Manager. Alat manajemen kata sandi ini membantu mengelola dan mengamankan kata sandi dengan cara yang aman. Contohnya Password Manager, LastPass, OnePassword, dan Dashlane. Lalu Web Application Firewall atau WAF. Ini melindungi aplikasi web dari serangan siber dengan memantau dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Contohnya Mod Security dan Imperva Secure Sphere. Lalu Security Information and Event Management (SIEM) tools. SIEM mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keamanan dari berbagai sumber untuk mendeteksi serangan dan insiden ancaman. Contohnya Splunk, Log4j, dan IBM QRadar. Lalu bagaimana menerapkan IT security dengan tepat? Di sini menerapkan cyber yang tepat akan melindungi aktivitas digital dan perangkat yang digunakan termasuk data dan informasi yang penting. Ada beberapa cara penerapan IT security. Yang pertama, identifikasi resiko keamanan. Ini cara untuk mendeteksi secara menyeluruh setiap serangan atau ancaman yang berbahaya. Mengetahui setiap kemungkinan ancaman yang akan terjadi, maka sistem keamanan dapat ditingkatkan dan diperkuat sehingga mampu untuk menangkal ancaman. Kemudian penilaian keamanan. Infrastruktur dan sistem keamanan ini yang sudah dibangun perlu dievaluasi dan dideteksi seberapa kuat dan seberapa aman dalam melindungi aktivitas digital, perangkat, dan data atau informasi yang penting. Penilaian ini juga berfungsi untuk menilai semua sistem secara mendalam dan terukur. Lalu perencanaan dan implementasi keamanan. Setelah identifikasi dan penilaian sudah diketahui, maka kita perlu untuk melakukan perencanaan terstruktur serta implementasi setiap sistem keamanan yang sudah direncanakan. Implementasi ini akan dipantau terkait keakuratan sistem dan seberapa andal tingkat keamanannya. Kemudian monitoring dan evaluasi keamanan. Ini bertujuan untuk melihat setiap sistem yang dibangun berfungsi dengan baik secara maksimal dan memberikan perlindungan terhadap semua informasi. Lalu ada bagaimana cara memperkuat IT security. Memperkuat keamanan IT adalah suatu proses yang melibatkan berbagai tindakan dan strategi untuk melindungi sistem dan data Anda dari ancaman siber. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memperkuat keamanan IT. Yang pertama, buat kebijakan keamanan yang kuat. Susun dan terapkan kebijakan keamanan yang jelas, komprehensif,
untuk organisasi Anda. Pastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mematuhi kebijakan ini. Kedua, melakukan pelatihan keamanan. Edukasi dan pelatihan ini rutin tentang praktik keamanan kepada semua anggota organisasi. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan meminimalkan kesalahan manusia. Ketiga, pengelolaan identitas dan akses yang ketat. Terapkan manajemen ini dan hak akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memerlukan akses yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Kemudian pemantauan dan deteksi ancaman. Implementasikan alat atau pemantauan dan deteksi ancaman seperti IDS atau IPS atau SIEM untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan. Tindakan ini proaktif dapat mengurangi dampak serangan. Enkripsi data. Gunakan enkripsi data ini untuk melindungi data yang disimpan, data yang bergerak melalui jaringan. Ini membantu melindungi data jika jatuh ke tangan yang salah. Lalu ada pengertian digital forensik. Forensik digital adalah seni memulihkan dan menganalisis konten yang ditemukan pada perangkat digital seperti desktop, netbook, tablet, smartphone, dan lain sebagainya tidak banyak diketahui selama beberapa tahun yang lalu. Penguasaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut kemampuan teknis semata tetapi juga terkait dengan bidang lain seperti bidang hukum. Forensik ini umumnya meliputi penyitaan, forensik imaging, dan analisis media digital dan penyusunan laporan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Kemudian beberapa prinsip digital forensik. Yang pertama, menjaga bukti. Bukti digital harus dikumpulkan, dipertahankan dengan cara yang menjaga integritas dan keandalannya. Proses pengumpulan dan pemeliharaan bukti tidak boleh mengubah data asli dan harus didokumentasikan dan dilacak. 2. Melakukan analisis komprehensif. Data yang dikumpulkan harus dianalisis secara menyeluruh dengan fokus pada mengidentifikasi informasi yang relevan, yang mendukung, atau yang menyangkal teori investigasi. Analisis ini harus objektif, tidak berpihak, dan didasarkan pada prinsip ilmiah dan teknis yang baik. 3. Menjaga chain of custody. Rantai bukti harus dijaga selama investigasi, mulai dari bukti dikumpulkan sampai bukti disajikan di pengadilan. Ini memastikan bahwa bukti diterima dan dapat digunakan untuk mendukung kasus. Lalu beberapa jenis-jenis digital forensik. Pertama, forensik komputer. Ini melibatkan pemulihan dan analisis data yang disimpan di komputer dan perangkat digital lainnya seperti hard drive, flash drive, dan kartu memori. Tujuannya agar untuk mengungkap file yang tersembunyi atau terhapus, bisa memulihkan data yang hilang atau rusak, dan menyimpan bukti untuk digunakan dalam penyelidikan pidana atau perdata. Kedua, forensik jaringan. Jenis ini menghasilkan pemantauan, analisis, dan pelestarian lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan siber, menyelidiki kejahatan, atau memulihkan data yang hilang atau dicuri. 3. Forensik database. Ini melibatkan analisis basis data untuk mendeteksi kebocoran data, penyalahgunaan akses, atau manipulasi data, dan forensik database sering juga digunakan dalam penyelidikan korupsi, penipuan, atau kasus-kasus keuangan lainnya. Lalu ada fungsi dari digital forensik. Analisis jejak digital. Pertama, ini digunakan untuk menganalisis jejak yang ditinggalkan oleh perangkat dan aktivitas pengguna. Jejak ini dapat digunakan untuk membangun pemahaman tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang terlibat. Kedua, mempermudah investigasi digital. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya akan peran investigator forensik digital,
maka forensik ini akan memberi kemudahan saat perusahaan membutuhkan investigasi lanjut dari suatu kasus. Dampak gangguan terhadap operasional perusahaan atau organisasi pun bisa diminimalisir. Ketiga, penyelidikan kriminal. Salah satu fungsi utama digital forensik ialah membantu dalam penyelidikan dan penegakan hukum. Penyidik digital menggunakan teknik forensik untuk mengumpulkan, menganalisis bukti digital yang berkaitan dengan kejahatan, penipuan, pelanggaran, pencurian data, penyebaran konten ilegal, dan lain sebagainya. Lalu ada tahapan dalam melakukan digital forensik. Di sini ada 4. Yang pertama, asesmen. Pemeriksaan atau auditor dari komputer forensik harus menilai bukti digital yang ada dengan memberikan nilai yang netral. Maksudnya, nilai atau prasangka bahwa bukti belum masuk kepada yang memberikan keringanan atau memberatkan kasus. Kedua, acquisition. Berarti bahwa bukti ini digital sangat rentan dan bisa mudah rusak, hilang, dan lain-lain. Maka pemeriksaan pun harus dilakukan dengan hati-hati. Adapun yang paling tepat ialah menggunakan bukti digital yang bukan yang asli. Bukti digital yang asli harus dilindungi agar tetap terjaga. Examination. Tujuan ini adalah untuk mengambil serta menganalisis bukti digital yang ada. Ekstrak di sini mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh atau recovery informasi dari suatu media forensik. Analisisnya mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik. Kemudian documenting dan reporting. Analisis ini harus dibuat dokumentasi dan laporannya agar benar-benar bisa menjadi acuan bagi forensik selanjutnya. Agar bisa menjadi bahan penelitian apakah metode yang sudah dilakukan sudah efektif atau belum. Nah, dari makalah dan penjelasan saya tadi, saya mengambil kesimpulan IT security ini aspek penting dalam dunia teknologi informasi yang melibatkan upaya untuk melindungi data, sistem, infrastruktur, teknologi informasi dari berbagai ancaman serangan yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi. Lalu organisasi dan individu harus secara aktif berinvestasi dalam praktik keamanan IT security yang kuat agar melindungi aset digital mereka untuk mencegah insiden keamanan yang berpotensi merugikan. Lalu digital forensik ini juga melibatkan serangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti digital untuk tujuan penyelidikan kriminal, pemulihan data, penegakan hukum, dan pengelolaan insiden keamanan. Sekian dari video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.